Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini, Senin tanggal 21 Juni tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Demikian firman-Nya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu rancangan damai sejahtera. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, salah satu hal yang terindah dalam kehidupan orang percaya adalah ketika ia belajar untuk mengenal jalan-jalan Tuhan yang luar biasa. Namun jalan Tuhan itu pada kenyataannya adalah sangat bertentangan dengan jalan-jalan manusia. Jalan Tuhan itu terkadang aneh, saudara-saudara, atau ganjil menurut penilaian kita. Dan hal itu sulit digambarkan atau dibayangkan. Jalan-jalan Tuhan, saudara-saudara, juga acap sekali bertentangan dengan apa yang kita harapkan dan inginkan. Bila yang terjadi itu sesuai dengan keinginan dan kehendak kita, maka dengan cepat kita akan menyimpulkan, inilah jalan Tuhan. Sebaliknya, jika yang terjadi, saudara-saudara, tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak kita, kita akan berkata, ini bukan jalan Tuhan. Di dalam Alkitab kita akan menemukan betapa jalan-jalan Tuhan justru sangat bertentangan dengan segala keinginan dan juga logika manusia. Contohnya saja, saudara-saudara, bagaimana kehidupan Ayub yang adalah seorang yang akrab dengan Tuhan. Terjadi musibah yang begitu tragis dan sadis dalam kehidupannya. Hartanya habis, istrinya meninggal semua, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia, begitu juga istrinya. Tidak cukup hanya di situ, saudara-saudara. Ia juga harus jatuh sakit, dan sakitnya membuat ia harus disingkirkan dari pemukiman yang tadinya terpandang menjadi terkucilkan. Luar biasa, saudara-saudara. Tidak masuk akal orang yang paling dekat kepada Tuhan. Tetapi itulah jalan Tuhan yang benar-benar tak dapat dan susah untuk diselami oleh manusia. Itulah jalan dan hal yang telah dijelaskan juga, saudara-saudara, dalam Yesaya 55 ayat yang ke-9 yang berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancangan. Luar biasa. Namun sebagai umat pilihan yang dikuduskan Tuhan, saudara-saudara, Tuhan berjanji akan memberikan hari depan yang penuh pengharapan bagi kita kalau kita tinggal dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan Tuhan. Kadangkala Tuhan membawa kita kepada suatu keadaan yang tidak menyenangkan dengan tujuan, ingat, untuk membentuk hidup kita agar sesuai dengan desain dan rencana Tuhan. Tuhan mau agar kita mengikuti rancangannya, saudara-saudara. Walaupun rasanya berat dan kita tidak kuat menanggungnya, tapi Ia, yaitu Yesus atau Tuhan, akan menolong kita dalam menjalaninya. Pada suatu waktu, saudara-saudara, Allah meminta Nabi Yeremia
untuk pergi ke rumah seorang tukang periuk. Ia diminta untuk memperhatikan bagaimana tukang periuk itu membuat bejana dari tanah liat tersebut. Apabila bejana yang dibuatnya rusak atau tidak sesuai dengan rancangan yang dikehendakinya, maka ia akan mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain yang sesuai menurut apa yang baik pada pandangan tukang periuk tersebut. Demikianlah saudara-saudara juga dengan cara Tuhan membentuk hidup kita masing-masing. Jika Tuhan membawa kita kepada suatu keadaan yang tidak menyenangkan, anggaplah itu saudara-saudara sebagai suatu proses Allah untuk membentuk kita untuk hari depan kita yang penuh pengharapan. Bukan untuk mencelakakan dan membinasakan kita, saudara-saudara. Ia sanggup memperbaiki dan membentuk hidup kita dari yang terjatuh menjadi terhormat. Karena memang Allah kita adalah Allah yang sangat luar biasa, yang tiada mustahil bagi Dia. Jangan tanyakan bagaimana cara Tuhan untuk mengangkat kita. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Dan juga karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh harapan. Saudara yang terkasih, hal yang tidak masuk akal itulah yang terjadi juga dalam hidup Yusuf. Ia dimasukkan ke dalam sumur, dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah oleh istri dari Potifar sehingga ia dipenjarakan. Saudara-saudara, namun apa yang terjadi? Akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tidak masuk di akal. Saudara yang terkasih, percayalah, Tuhan akan memberikan kita hari depan penuh harapan. Saat mengalami pergumulan, mari mintalah hikmat dari Tuhan Yesus yang memampukan kita belajar mengerti apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bertekunlah selalu dalam menghadapi pergumulan. Ketika ada pergumulan, jangan fokus kepada pergumulan, tetapi fokus dengan rancangan apa yang hendak Tuhan perbuat kepada kita yang sangat indah. Tuhan Yesus sudah menyiapkan berkat yang terindah di akhir penderitaan kita. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ingat, rancangan indah itulah rancangan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan-Mu yang selalu menyertai hamba-Mu sehingga hamba-Mu bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, terlebih lagi kebenaran firman-Mu telah berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajak kami Tuhan untuk lebih memahami eksistensi dari Tuhan kami, bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Ya Tuhan Yesus, mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini melekat di dalam hidup setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga melaluinya Bapa, para pendengar menjadi anak-anak Tuhan yang sangat luar biasa, yang akan bersaksi bahwa Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah hidup kami. Tuhan Yesus, izinkan para pendengar dimanapun berada, ketika mereka sakit, mereka mendapatkan kesembuhan. Ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan prahara kehidupan, mari Engkau berikan jalan keluar, karena memang tiada mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Dengan kuasa-Mu, segala sesuatu pasti akan terjadi. Tuhan, olehnya ketika Tuhan Yesus memberkati setiap pendengar, hidup mereka akan terberkati, rumah tangga mereka akan terberkati, pekerjaan dan usaha mereka akan terberkati. Yang belum mempunyai momongan pasti akan mempunyai momongan. Yang belum mempunyai pekerjaan pasti akan mempunyai pekerjaan. Yang belum mempunyai jodoh pasti akan mendapatkan jodoh. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini hamba berdoa. Hamba berdoa, terkhusus
situasi yang mengancam seluruh pribadi oleh dikarenakan pandemik COVID-19 ya Bapa, yang semakin merajalela. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, berikan ketabahan, kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Jangan biarkan dikarenakan COVID ini Tuhan, setiap pribadi orang percaya menjadi terjatuh di dalam dosa. Tapi izinkan kami hanya selalu memanggil nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.